Lika-liku berumah tangga memang tuh ada aja masalahnya. Masalah ekonomi, orang ketiga, atau hal-hal kecil lainnya yang membuat rumah tangga tuh jadi hancur. Tapi semua itu bisa diatasi kalau pondasi rumah tangga kuat dan tidak mudah lepas. Ya, seperti kisah pasangan kekasih yang ada di film ini. Film dengan judul Five Times Two yang dirilis pada tahun 2004 yang lalu ini akan menceritakan kisah mereka. Jadi film itu alurnya mundur atau bisa dibilang flashback. Jadi akan aku persingkat dan perjelas saja. Di awal film ini terlihat pasangan kekasih yang sepertinya mereka berada di sebuah kantor agama. Mereka adalah Marion dan Gil. Bukannya menikah, melainkan bercerai. Ya, mereka memutuskan untuk berpisah di usia pernikahan mereka yang hampir menginjak 10 tahunan lebih lah. Pihak kantor agama menjelaskan tentang perceraian dan harta gono gini yang bakal mereka terima nantinya. Yang namanya percerai itu tidak ada yang baik. Perceraian di mata Tuhan itu tidaklah bagus, bahkan sangat tidak disenangi. Raut wajah mereka juga menunjukkan hal yang sama-sama tidak bergairah. Setelah proses perceraian selesai, mereka menuju kamar hotel dan bersantai sejenak di sana. Tapi mereka tuh malah seperti bukan orang yang habis cerai, malahan seperti kayak orang yang baru jadian. Di sana mereka tuh ngelakuin ya permantapan. Meskipun Marion sepertinya setengah-setengah, tapi ya tetap ngelanjutin. Sebenarnya Marion tuh mungkin masih cinta sama Gil. Kali itu aja setelah selesai begituan, Marion tuh mengira kalau Gil tuh bunuh diri lompat dari jendela. Kekhawatirannya itu terlihat saat itu. Tapi Gil ternyata tuh ada di sana. Mereka terduduk sama-sama membicarakan apa yang bakalan mereka lakukan setelah ini. Mereka akhirnya resmi sudah tidak tinggal bersama-sama lagi. Jadi bebas mau kemana dan ngapain aja. Ya, perpisahan memang menyakitkan. Tapi itu sudah menjadi pilihan mereka masing-masing. Jadi sebelum mereka bercerai, mereka tuh pasangan yang kompak dan serasi. Punya seorang anak laki-laki bernama Nicholas. Mereka tuh bahagia. Lantas apa yang membuat mereka jadi pisah? Kala itu saudara Gil yang bernama Christopher datang ke sana. Ya, mereka tuh nyantai bareng sambil curhat-curhatan. Di sana Christopher juga membawa kekasihnya. Tapi kekasihnya itu adalah seorang pria. Ya, dia tuh ternyata kaum pelangi. Tahu aja kan maksudnya. Udah lama mereka begitu. Dia menikmati hidupnya meskipun banyak juga yang menjauhinya. Fakta itu ia ungkapkan di sana. Gil yang mendengar itu merasa juga ingin mengungkapkan sebuah kebenaran yang selama ini ia simpan. Jadi pas beberapa minggu yang lalu, saat ia dinas, Gil jujur kalau dia tuh ada main sama orang lain. Ya, cewek lah. Kali itu ada sebuah pesta yang berujung begituan. Gil sadar kalau itu adalah perbuatan yang salah. Tapi dia tidak tahan jika harus menutupi semua itu pada Marion. Ya, tentu aja Marion jadi kepikiran dan agak gimana gitu ngedengarnya. Ternyata Gil tuh bukanlah suami yang ia harapkan selama ini. Ya, untuk menjadi setia tuh memang bukan hal yang mudah. Perasaan canggung di antara mereka mulai muncul setelah itu. Meskipun begitu, Gil tuh sangat mencintai Marion dan sangat menyayangi anaknya. Padahal, lahirnya anak mereka tuh butuh perjuangan yang ekstra. Diketahui kalau anak mereka tuh lahir secara prematur. Dulu ketika Marion mengandung Nicholas, dokter mengatakan kalau bayi yang dikandung Marion itu mengalami masalah. Dokter mengatakan kalau itu tentang plasenta. Jadi untuk menyelamatkan si bayi harus segera dilahirkan meskipun belum waktunya. Ya, secara prematur. Tentu saja Marion jadi agak sedih. Jadi dia menelpon Gil yang lagi kerja sambil memberitahukan kabar yang tidak enak tersebut. Tapi anehnya Gil nih bukannya buru-buru datang ke rumah sakit. Dia malah nyantai dulu, makan, ngopi, baru ke sana. Begitu Marion udah lahiran, baru dia datang. Di sana ada ibunya Marion juga. Mereka sama-sama melihat bayi yang baru saja dilahirkan Marion yang ada di dalam tabung. Entah apa yang terjadi pada Gil. Sepertinya ada yang mengganggu pikirannya. Jadi dia keluar rumah sakit, terus ketemu sama bapaknya Marion, lalu pergi lagi. Jadi dia tuh gak ketemu sama Marion sama sekali. Padahal Marion tuh terus menelpon dan SMS tapi gak digubris sama Gil. Orang tua Marion mengatakan kalau mungkin
Gil tuh lagi pusing dan tidak tega melihat Marion dan anaknya. Jadi butuh waktu buat sendirian. Tapi sepertinya itu alasan yang tidak masuk akal. Istrinya baru aja lahiran, bukannya didampingi malah ngilang. Padahal waktu mereka nikah dulu, suasana dan acaranya sangat meriah. Mereka terlihat saling menyayangi dan berbahagia satu sama lain. Tentu saja habis acara mereka tuh naik ke atas buat melanjutkan ke permantapan rencananya. Marion akhirnya ganti jubah, tapi begitu dia kembali, dia ngelihat Gil tuh sudah terlelap dan seperti orang kecapean. Jadinya ya mereka batal. Marion tuh memang tersenyum, tapi dia tuh ngerasa sedih. Bahkan dia cemburu ngelihat kebersamaan ayah dan ibunya yang masih mesra hingga saat ini. Marion mencoba melupakan dan menenangkan dirinya. Dia mojok di pinggir danau di tengah malam. Kala itu sepertinya dulu dia nggak sendirian. Ada seorang pria datang ke sana juga karena nggak bisa tidur. Orang-orang di sebelahnya tuh katanya terlalu ribut dan berisik, jadinya ya dia terganggu. Pria itu menyadari kalau Marion tuh adalah pengantin yang baru aja melangsungkan pesta pernikahan tadi. Dan begitu Marion ingin kembali, pria itu malah menahan Marion untuk lebih lama di sana. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya memang sesuatu yang tidak direncanakan. Malam pertama bukannya sama Gil, tapi Marion malah sama orang asing. Ngerti aja kan maksudnya? Gilanya lagi, mereka tuh malah sampai pagi di sana. Buru-buru Marion kembali ke kamar dan untungnya Gil tuh masih tidur, jadinya aman. Memang agak aneh sih mereka ini. Dulu pas masih belum menikah, mereka tuh sepertinya terhubung. Kala itu Marion pergi ke liburan ke Yunani. Tiba di hotel agak telat karena pesawatnya delay. Tapi dia menikmatinya. Bersama dengan itu ternyata di sana ada Gil yang masih pacaran sama wanita bernama Valerie. Jadi di sini tuh Marion jomblo, habis putusan sama pacarnya ceritanya. Mereka tuh nggak sengaja ketemu. Marion dan Gil nih adalah rekan kerja. Dan semenjak itu, Gil merasakan sesuatu yang berbeda dari Marion. Lebih segar aja dibanding Valerie. Dan ya, Valerie merasakan perubahan itu ketika Marion ada di sana. Valerie sepertinya tahu endingnya tuh bakalan gimana. Jadi dia melepaskan Gil pada Marion. Tapi sayang, usia pernikahan mereka tuh tidak berjalan baik. Mereka tuh bisa aja menjadi pasangan yang hebat dan serasi. Tapi kembali lagi pada mereka, karena itu sudah keputusan mereka masing-masing. Itulah tadi alur cerita film 5x2. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.